Allahumma rabb hadhihi da'watil wassalatil ati sayyidana. Ada lagi nama nabi kita, bukan seorang yang baca, sedunia muadzin jamaah yang mendengar menyebut nama nabi dalam doa selesai adzan. Selesai doa sholat qobliyah, sebelum qomat Ustadz Fatoni suruh baca sholawat dulu sebelum qomat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim sakin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz Fatoni qomat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah. Salah enggak? Salah. Nama nabi belum disebut. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Di dalam azan ada nama nabi, dalam doa azan ada nama nabi, di dalam iqamat ada nama nabi, di doanya juga ada, entar di dalam sholat juga ada yang harus wajib dibaca sholawat. Kalau nggak baca sholawat kagak sah sholat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala bila memerintahkan kita sholat cukup turun wahyunya di bawah Jibril disampaikan nama Nabi aqimus sholat, cukup. Ketika Allah perintahkan kita ibadah puasa cukup turun wahyu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Tetapi ketika Allah perintahkan kita baca sholawat, Allah dan para malaikatnya lebih dulu mencontohkan baca sholawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Setelah Allah dan para malaikatnya menyontohkan baca sholawat kepada Nabi, baru kita disuruh ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah Syekh Ali Abdul Majid Al-Adawi halaman 14, 15, 16 ada bacaan wa man shalla alaihi wa huwa jalisun ghufira lahu qabla ayyakuma. Siapa yang baca selawat sambil duduk, Allah Ta'ala ampuni dosanya sebelum dia bangun dari duduk. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari
Bu, ada lagi bacaan wa man shalla alaihi wa huwa naimun ghufira lahu qabla ayastankiza. Siapa yang baca sholawat menjelang tidur, Allah Ta'ala ampuni dosanya sebelum dia bangun tidur. Ya Rabbal. Orang sini ibu-ibu kalau mau tidur baca sholawat apa lihat sinetron Ikatan Cinta? Hah? Dua-duanya katanya. Pantes wajahnya kayaknya kesel sama Andin. Kayaknya wajahnya kesel sama Elsa. Tahu aja. Kapan gua nonton? Habis maghrib sampai isya ngajar. Habis isya sampai jam 12 ceramah maulid. Kapan nontonnya? Cuma di mobil ada TV-nya. Bu, beruntung Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Musa kalau pengen dosanya diampuni Allah, dia lompat dari ketinggian gunung. Umat Nabi Muhammad dosanya dihapus, diampuni Allah cuma dengan baca sholawat. Kata Nabi, sholawatukum alayya maghfiratul lidzunubikum. Sholawat yang kamu baca kepadaku menjadi sebab Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahanmu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Makanya yang nanti duduk dekat sama Rasulullah yang banyak bacaan sholawatnya. Sholawat hanya kepada Nabi Muhammad. Jangan yang diikuti, jangan ditiru yang di YouTube tuh. Ada orang baca sholawat pakai diganti-ganti. Sallallahu ala Jokowi. Ya Allah, itu yang begitu jangan diikuti. Liburnya libur maulid libur idul kurban Ini ada wacana sholat Jumat mau digeser hari Sabtu. Sholawat tidak punya air wudhu dapat pahala. Baca sholawat kagak jelas hurufnya dapat pahala. Ada nggak orang baca kagak jelas? Ada nggak orang baca kagak jelas? Ini susu belum juga nyampe. Hah? Emang orang di sini nggak ada yang punya susu? Bu, saya nanya panitia, jangan ibu yang jawab. Ibu pakai jawab udah expired. Tidak usah pakai jawab, saya udah lihat muka ibu. Emang udah nggak ada. Saya lagi minta sama panitia. Orang baca sholawat ada yang kagak jelas hurufnya masih dapat pahala. Orang baca sholawat punya niat riya, pengen dipuji, pengen dipuja, dapat pahala. Mau baca di depan rumah, ruang tamu, bagus. Mau baca di dalam rumah, bagus. Pak Ustadz mau baca di dapur sambil masak, bikin bumbu, pecah jantung pisang batu. Jangan dikukus dulu, rebus saja, rebus. Udah matang belah dua. Ambil bahan-bahan pecah, kacang, bawang, cabai, garam, taruh di coek, ulek sambil baca selawat. Salamu alaik Zainal Anbiya. Salamu alaik Asmal Anbiya.
proses bikinnya pakai baca sholawat, ntar anak udah gede jadi demen baca sholawat. Pengaruh juga tuh. Tapi kalau bikin masaknya pakai nyanyian India, Rahul dan Anjali, tujhe senangnya kami mengutus engkau hai Muhammad untuk menjadi saksi, untuk menjadi bukti saksi kebenaran, bukti kebenaran ajaran Allah, saksinya buktinya hidupnya Nabi. Kalau Allah Nabi sepanjang hidupnya nggak pernah ninggalin sholat berjamaah. Maka dengan hikmah maulid malam ini, nanti subuh kita buktikan maulid kita berhasil apa enggak. Nabi yang kita rayakan kelahirannya malam ini nggak pernah ninggalin sholat berjamaah. Kata Nabi, man sholat subha fi jama'atin faka'annama qamal lailu kullu. Siapa yang sholat subuh berjamaah, pahalanya seperti sembahyang sepanjang waktu malam. Susu nyampe. Sektor 9, kalau kampung Tegal Rotan sebelah kiri, dia yang sebelah kanan. Gua ngajar di rumahnya. Ada namanya komunitas artis muslimah belajar Quran sama terjemahan. Dulu saya ngajar di situ berdua sama Kiai Haji Syarif Rahmat. Beliau sibuk, undangan luar kota, akhirnya saya yang nerusin. Yang bacaan Qur'annya udah juz 13 wa ma ubarri'u nafsi, itu artis yang namanya Iis Dahliyah. Kalau baca nggak mau sedikit, maunya 9 lembar. Dia ngomong, guru ngaji sebulan sekali, masa bacanya dikit, saya pengen baca 9 lembar. Ya udah silakan, sambil ngeliatin tumis halusnya. Jadi romannya iri-iri amat. Ada yang masih Iqra 3, namanya Dian Sastrowardoyo, mu'allaf. Begitu lihat yang lain udah Al-Quran, dia pesimis, guru mohon maaf bulan besok saya nggak datang. Kenapa? Yang lain udah Al-Quran, saya masih Iqra. Sini. Besok ngaji bawa Quran yang gede, Iqra-nya taruh di tengah. Teman-temannya yang lain pada goleng-goleng. Kemarin masih Iqra, udah Quran. Ntar malam meramaikan musola dengan sholat subuh berjamaah. Insya Allah. Selagi kita masih jaga ibadah, insya Allah, selagi kita masih jaga dengan zikir, dengan istighfar, bala dipending oleh Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah pending tuh musibah, bala selagi masih ada yang istighfar. Maka nanti selesai sholat, imam memimpin wiridan, astagfirullahaladzim li wali walidayya. Begitu. Itu yang bakal menolak bala dan malapetaka. Maka jaga wiridan, jaga yang ngasih duit minta tanda tangan untuk menyetujui berdirinya gereja, jangan diterima. Tuh Kiai Idris Kaisang Cilanggang, Kiai Haji Abdul Muttalib Lebak Bulus Pasar Jumat, Kiai Haji Saidi ngajari kita begitu supaya akidah iman kita tidak terkontaminasi. Ini sekarang di dalam gereja malah pakai rebana, tolaan badir. Ya Allah,
toleransi. Orang habis nama itu lebih baik dari 1000 karomah. Artinya kalau udah istiqomah, nggak pakai dicari tuh karomah, Allah kasih. Kiai Haji Nur Ali dipanggil oleh Jenderal Sudirman dari Bekasi jalan kaki ke Jogja. Ya Allah. Jalannya orang yang istiqomah beda dengan jalan orang yang belum istiqomah. Langkahnya Kiai Haji Nur Ali dari Bekasi 1 langkah sampai Cikampek. Langkah kedua dari Cikampek sampai Cirebon. Langkah yang ketiga dari Bekasi sampai Jogja cuma berapa langkah? Maka beliau dulu ngajinya sama guru Marzuki bin Mirsad. Marzuki bin Mirsad itu muridnya 29 jadi kiai semua. Kiai Nur Ali, Kiai Budoli, Kiai Haji Ahmad Junaidi, Kiai Haji Mukhtar Tobroni, Kiai Haji Zayadi, Kiai Haji Mursidi, Kiai Haji Hasbi, Kiai Haji Thohir Rohili, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Mugni, Kiai Haji Sibro Malisi. 29 muridnya jadi kiai semua. Nur Ali nggak dikasih baca kitab. Nur, lu jangan baca kitab, lu udah pinter, lu ngurusin kuda gua aja. Kuda gua empanin, mandiin, ntar gua ngajar ke sono. Kuda gua udah bersih. Kalau gua ngajar, nih lu gua kasih tembakan, tembak tuh bajing, tupai yang makanin rambutan. Sebab santri gak pernah kebagian dimakanin sama tupai, lu tembak. Akhirnya kelebihan seorang guru tahu karakter muridnya. Akhirnya bisa nembak Belanda, bisa naik kuda. Tuh guru tahu ini murid bakal jadi apa. Malam ini juga saya tahu jamaah sini udah pada lapar semua. Agak sholat berjamaah, insya Allah. Yang kedua yang kita rayakan malam ini kelahirannya seorang nabi yang memiliki sifat dermawan. Yang kedermawanan nabi itu kayak laut. Laut setiap hari ikannya diambil, ikannya diminta, dikasih. Yang doyan ikan teri dikasih, yang doyan ikan selar dikasih, yang doyan ikan tembang, kembung, pisang-pisang, layur, perek. Emang ada perek? Ikan. Kalau ikan perek itu tulangnya yang banyak, dagingnya dikit. Makanya perek kurus-kurus. Maksudnya ikan gitu. Ada lagi ikan tuna, ada lagi ikan tenggiri, ada lagi ikan yang dulu anak SD disuruh nyebutin nama presiden. Ikan nafsirkanlah fi naim, satu naimun fid dunya, yang kedua wa naimun fil barzah, yang ketiga wa naimun fil akhirah. Orang baik itu nikmat hidupnya di dunia, nikmat hidupnya di alam kubur, nikmat hidupnya di alam akhirat. Mudah-mudahan orang sini jadi orang. Sebelum saya salam, ramaikan mushola dengan sholat berjamaah, ramaikan majelis taklimnya. Sebab kita kalau duduk di majelis dapat pahala 3.000, pahala seperti sholat sunat 1.000 rakaat, pahala seperti mensolatkan jenazah 1.000 yang meninggal, pahala 1.000 dapat jenguk orang sakit 1.000 yang sakit. Kalau jenguk orang sakit pakai etika, begitu masuk ke ruang rawat nggak boleh duduk di tempat pasien sedang dirawat, disuruhnya berdiri. Yang kedua, tanamin semangat hidup, bisikin di telinganya, likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Lagi diobatin sama dokter, besok baik, besok pulang.
tanamin semangat hidup. Jangan sebaliknya dibilangin, oh lu sakit lu begini, kemarin saudara gua 2 hari mati. Jangan, orang jadi frustasi. Yang ketiga, orang lagi sakit ajakin ngomong yang buat dia jadi tambah dekat sama Allah. Jangan orang sakit pakai ditanyain kira-kira jadi apa kagak di 3 periode. Orang lagi bakal bawa kita selamat dunia dan akhirat. Saya pengen ceramah lebih lama. Saya ditunggu jam 11 di Pondok Pinang. 12:30 saya ditunggu di Kebayoran Lama. Masih ada 2. Besok subuh di Masjid Sunda Kelapa. Jam 9 ibu-ibu PKK Sedekai di Jakarta Islamic Center. Malamnya harus ada di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Al-Haramain Subang. Itu juga kalau ada yang undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama Mau'idatul Hasanah yang disampaikan guru kita Pak Buya Haji Marasli. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan insyaallah mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan